Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jihan Lutfia Fauzia dari kelas Teknik Telekomunikasi 4401 dengan NIM 1101204418. Di sini saya akan mempresentasikan tugas besar literasi data yang telah saya teliti. Di sini saya membuat pertanyaan penelitian, apakah jumlah pendapatan seseorang mempengaruhi besarnya jumlah pengeluaran dalam berbelanja? Nah, mengapa saya memilih pertanyaan tersebut? Karena setiap barang atau jasa yang dikonsumsi setiap orang itu berbeda-beda. Perbedaan itu bisa terletak dari jumlah, jenis, serta kualitasnya. Karena itu, untuk mengetahui lebih jelasnya, kita akan membahas pengaruh besarnya pendapatan dan konsumsi, juga konsumsi yang dilakukan seseorang. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh pendapatan terhadap perilaku masyarakat. Lalu di sini kita mendefinisikan pertanyaan risetnya. Pertanyaan penelitian yang saya buat itu termasuk pernyataan terbuka, karena tidak bisa dijawab dengan ya ataupun tidak saja, sehingga jawaban tidak mudah ditemukan. Maka yang dibutuhkan yaitu data analisis sehingga mendorong untuk melakukan riset data untuk mendapatkan pembuktian atas jawaban yang didapatkan. Nah, dari pendefinisian itu kita dapat simpulkan bahwa pertanyaan di atas itu seimbang, dalam arti tidak terlalu sederhana maupun terlalu kompleks. Lalu, pertanyaan di atas itu termasuk ke dalam pertanyaan yang spesifik yang membutuhkan analisis lebih dari analisis sederhana, tetapi tidak kompleks yang jawabannya membutuhkan landasan yang tepat, yaitu data yang didapat sebelumnya. Pertanyaan yang memiliki data yang cukup untuk menjawab pertanyaan tersebut. Selain itu, data yang dimiliki, memiliki jenis data yang tepat. Pertanyaan di atas, bisa mendapatkan jawaban yang jelas dengan bantuan analisis data. Lalu kita masuk ke identifikasi data. Identifikasi data ada populasi, variabel, dan karakteristik variabel. Di mana populasi dalam penelitian ini adalah pada masyarakat umum yang memiliki rentang umur yang beragam yaitu 18 sampai 70 tahun. Lalu ada variabel. Variabel yang dibutuhkan untuk menjawab pertanyaan penelitian yaitu jumlah pendapatan seseorang dan besarnya jumlah pengeluaran dalam berbelanja. Nah, jumlah pendapatan seseorang dapat didefinisikan sebagai banyaknya penerimaan yang dinilai dengan satuan mata uang yang dapat dihasilkan seseorang atau suatu bangsa dalam periode tertentu. Biasanya, pendapatan seseorang dipengaruhi oleh beberapa faktor, bisa dari jabatan, lingkungan, dan lain sebagainya. Lalu, pengeluaran dalam berbelanja adalah biaya yang dikeluarkan untuk semua kebutuhan dan keperluan yang telah disesuaikan dengan paritas daya beli. Lalu di sini ada variabel. Variabel tersebut merupakan variabel kualitatif, karena variabel tersebut nilainya tidak dapat diukur baik secara logis maupun alami. Lalu variabel tersebut merupakan variabel kontinu, karena variabel tersebut nilainya bisa dalam bentuk angka yang tidak terbatas. Lalu variabel tersebut merupakan skala ordinal, karena nilainya diperoleh dengan cara kategorisasi atau klasifikasi. Tetapi di antara nilai tersebut terdapat hubungan. Lalu kita masuk ke pengumpulan data. Di sini pengumpulan datanya, yang pertama itu metode pengumpulan data yang digunakan yaitu data yang diambil dari dataset yang diperoleh di internet seperti Kaggle. Lalu kita tentukan modenya. Mode yang saya gunakan pada penelitian ini yaitu mode online karena mencari data melalui online. Lalu kita masuk ke langkah-langkah pengumpulan data, yaitu menentukan tujuan dari penelitian dengan metode survei dan menentukan dan mengidentifikasi variabel yang ingin disurvei, yang sudah kita tentukan tadi. Lalu mendapatkan sampel yang baik, dapatkan sampel yang baik dari internet, dan mengumpulkan data, organisir dan kumpulkan data sesuai klasifikasinya, teliti dan juga konsisten. Atur dan bersihkan data. Data yang diperoleh akan dirapikan dan dibersihkan jika ada data yang tidak terpakai. Lalu masuk ke pengumpulan data.
pengumpulan data selanjutnya. Itu ada bobot data, analisis data, di mana ketika kita menganalisis data, peneliti akan membuat grafik berdasarkan data yang telah diperoleh agar mudah dianalisis. Lalu presentasikan hasil. Setelah dianalisis, data yang telah diperoleh akan dipresentasikan oleh peneliti dan akan mengetahui hasil research question yang telah peneliti buat. Lalu kita masuk ke evaluasi data, di mana evaluasi data ini terdapat komplit. Data yang dikumpulkan sudah lengkap dan memenuhi syarat, baik variabel maupun unit observasi yang dibutuhkan sudah tersedia. Lalu tersedianya semua variabel yang dibutuhkan, di antaranya jumlah pendapatan seseorang dan besarnya jumlah pengeluaran dalam berbelanja. Tersedianya semua unit, baik observasi yang dibutuhkan, di antaranya pelanggan pusat perbelanjaan. Lalu ada koheren. Koheren terbagi menjadi dua, yaitu referential integrity dan juga value integrity. Referential integrity yaitu cara untuk menjaga konsistensi data antara tabel yang saling berhubungan. Lalu value integrity yaitu nilai yang disimpan dapat konsisten. Karena berdasarkan data yang kita dapatkan, membuat tabel data sehingga tidak ada data yang berlebih maupun kurang. Lalu ada korek. Data yang kita ambil sudah benar karena mengambil data terbaru yaitu tahun 2019. Karena pengunjung mal yang meningkat dan bervariasi dari segi usia, pendapatan, dan pengeluaran. Rincian data yang didapat sudah diverifikasi dengan mudah. Hal yang dapat divalidasi dan seberapa banyak data yang harus benar. Lalu ada accountable. Data yang sudah terkumpul telah disimpan, diaudit secara pribadi, dan telah dilakukan tahap penelusuran terhadap data yang telah terkumpul. Lalu kita masuk ke visualisasi data. Nah, di sini kita sudah membuat bar chart-nya. Memang terlihat seperti rumit karena banyak barnya, di mana annual income atau yang biru ini, atau pendapatan, dan yang orange adalah spending score atau pengeluaran. Nah, di sini range-nya itu kita memakai dolar. Jadi pendapatan seseorangnya kita dapatkan dolar dan spending score-nya itu dalam angka 1 sampai 100 gitu. Di sini kita dapat simpulkan, dari visualisasi data saja kita dapat simpulkan bahwa yang mendapatkan pemasukan sedikit belum tentu, melakukan pengeluaran yang sedikit pula, dan yang mendapatkan, pendapatan lebih banyak belum tentu melakukan pengeluaran yang banyak pula. Jadi, dari visualisasi data saja kita dapat simpulkan bahwa pendapatan seseorang itu tidak menentukan pengeluaran yang ia keluarkan, seperti itu. Lalu di sini kita buat juga bar chart dari variabel annual income atau pemasukannya, dan bar chart dari spending score atau pengeluarannya. Ini kita dapatkan seperti ini. Lalu kita masuk ke ukuran pemusatan data dan ukuran variabilitas, di mana kita lakukan perhitungan di Excel dan kita dapatkan hasil nilai rata-rata yaitu 60,56, maaf, lalu nilai median 61,5, nilai varian 689,836, nilai simpangan 26,26, nilai range 77, dan nilai mode 54. Lalu kita buat hipotesis dari pertanyaan penelitian yang sudah kita buat, di mana kita definisikan H0, yaitu tidak terdapat hubungan antara jumlah pendapatan dan jumlah pengeluaran. Dan kita definisikan H1, di mana terdapat hubungan antara jumlah pendapatan dan jumlah pengeluaran. Lalu kita masuk ke uji statistik. Uji statistik yang dipilih untuk menjawab pertanyaan riset adalah correlation atau korelasi.
Tujuan dari uji statistik korelasi adalah untuk menganalisis korelasi atau hubungan antara variabel yang ada. Alasan saya memilih correlation karena correlation menganalisa korelasi atau hubungan antar variabel. Nah, pada pertanyaan riset saya, korelasi bisa mengetahui hubungan antar besar pengeluaran seseorang dan besar pendapatannya. Lalu kita masuk ke scatter plot. Nah, pada perhitungan yang sudah saya lakukan di scatter plot, nilai korelasinya yaitu 1, karena sesuai pada bentuk korelasinya yaitu semakin atas, sehingga koefisien korelasinya yaitu strong positive correlation, yaitu korelasinya kuat karena sangat dekat dengan angka 1. Setelah kita lakukan scatter plot dan visualisasi data dan lain sebagainya, kita bisa membuat kesimpulannya, di mana berdasarkan penelitian riset, identifikasi data, pengumpulan data, evaluasi kualitas data, visualisasi data, dan uji statistik yang telah dilakukan mengenai apakah jumlah pendapatan seseorang mempengaruhi besarnya jumlah pengeluaran dalam berbelanja, itu kita dapat ambil kesimpulan bahwa nilai P lebih kecil dari taraf signifikasi sehingga menolak hipotesis nol. Di mana hipotesis nol tadi tidak terdapat hubungan antara jumlah pendapatan dan jumlah pengeluaran, sehingga hipotesis nol ditolak dan kita terima hipotesis H1, yaitu terdapat hubungan antara jumlah pendapatan dan jumlah pengeluaran. Lalu dengan demikian, hubungan positif yang sangat kuat antara presentase pengeluaran dan pendapatan seseorang, karena korelasinya kuat dan sangat dekat dengan angka 1. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf apabila ada salah kata saya juga memohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.